FM dan London School of Public Relations Jakarta mempersembahkan PR Corner. PR Corner bersama Prita Kemalgani. Yes, dari lantai 38 Grand Indonesia Jakarta, 105,8 Light FM Jakarta. Halo Light Audience, senang sekali rasanya saya Kevin Onyx. Malam hari ini kembali menemani Anda semuanya seperti biasanya. Light Audience setiap hari Senin malam mulai dari pukul 20 sampai dengan 21 kita memasuki program PR Corner. Telah hadir di studio host acara PR Corner Ibu Prita Kemalgani. Nah, beliau adalah pakar komunikasi dan PR. Beliau juga founder dari London School of Public Relations atau LSPR. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya studio baru. Keren. Ya, hujan. Macet banget ya Mas Kevin. Aduh, luar biasa tamu kita nyaris ya. Nyampenya ini. Tapi pas banget waktunya. Pas banget diatur Tuhan udah. Pas memang rezekinya Bu. Iya. Berarti kita harus bisa kumpul malam hari ini. Iya. Dan Kevin mau tanya Bu, kira-kira malam ini host kita siapa? Dan temanya apa nih Bu? Kayaknya seru nih malam ini Bu. Iya, kita malam hari ini kedatangan seorang profesional di bidang public relation. Wow. Yang sudah cukup lama malang melintang di bidang public relation. Beliau adalah Ibu Vera Maki. Beliau adalah Head of Country Corporate Affairs Citibank Indonesia. Selamat malam Vera. Selamat malam Ibu Prita. Selamat malam Mas Kevin. Vera, tadi kita udah janji ya kita akan ngobrol-ngobrol cantik ya, santai-santai aja di malam hari ini di tengah derasnya hujan di Jakarta. Nah, Vera, saya ingin bertanya, topik kita malam hari ini adalah tentang sustainable business and ethic in public relations. Nah, kalau ethic in PR itu pasti udah tau lah ya orang-orang. Nah, cuman kan kita bisa bedain workplace-nya nih ya. Kalau etiknya as a PR in banker, terus etiknya as a PR in hospitality industry, kira-kira ada bedanya nggak sih, Vera? Iya. Kalau saya lihat ya Ibu ya, saya kan sudah dari konsultan, hotel, hospitality industry, dairy, fast moving consumer goods, otomotif, dan sekarang di banking. Jadi sebenarnya kalau saya boleh bilang ya, there is no such thing as ethic in PR or ethic in business. There is only ethics. Artinya apa sih? Artinya bahwa dimanapun kita berada, sebenarnya etika itu sudah harus menjadi suatu hal yang kita percaya dan kita lakukan dimanapun kita berada, mulai dari keluarga sampai ke tempat kerja. Karena values-nya dimanapun sama. Sebenarnya yaitu basicnya dulu. Filosofinya adalah bahwa semua itu terkait dengan moral. Semua terkait dengan hal yang benar atau salah, kejujuran, transparansi, integritas, ya, juga keadilan atau fairness. Di mana-mana sih semuanya sama ya Bu ya. Benang merahnya sama. Challenge-nya yang beda-beda. Karena kalau challenge itu terkait dengan bisnisnya, terkait dengan peraturan pemerintahnya misalnya, terkait dengan aturan-aturan yang mungkin datang dari global seperti itu. Contoh kalau pharmaceutical dia ada ethical and unethical products seperti itu. Dan semuanya sudah diatur bahkan dari WHO misalnya bahwa yang ini boleh diiklankan, yang ini tidak boleh diiklankan seperti itu. Kalau di dalam dunia banking semuanya regulasi datang dari otoritas jasa keuangan sekarang ya, dari OJK. Tapi setiap perusahaan, terutama perusahaan multinational company, biasanya mereka punya ethics and compliance yang terkait dengan culture juga dalam hal berbisnis dengan etika yang sesuai dengan values-nya mereka masing-masing. Iya. Nah, tadi nih udah ngomong tentang secara global. Nah, kita sebentar lagi nih kan mau masuk ASEAN ya, tinggal ya di bisa hitungan hari ya. Nah, tentu kita juga mesti ini ya, mesti ada transformasi ya. Dan kita juga harus menyesuaikan diri. Nah, gimana kalau menurut Vera ya, kalau di Indonesia ini
karena terutama di Jakarta karena begitu macet jalan ya, terus kemudian transportasi di sini juga kita challenging ya, sehingga kadang-kadang being late is acceptable gitu ya. Terus kita juga misalnya punya kalau undangan gitu kita buatnya harusnya acara mulai jam 7, tapi in the invitation kita tulis 6:30, meaning kita kasih allowance 30 minutes untuk being late gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya kalau etiknya ya kalau acaranya mulainya 6:30 harus sampai sini jam 6 dong, atau 6:15 paling enggak. Betul. Kan? Nggak jam 7. Betul. Nah, gimana nih kalau menurut Vera? Sebenarnya kita udah mau ASEAN, terus teman kita sih ada yang lebih parah lagi tuh, ada yang sampai 5 jam juga is acceptable gitu ya. Nah, cuman in international world gimana kalau kita memang mau facing beyond ASEAN gitu. Iya, jadi sebenarnya semua itu kan tergantung, ya itu banyak hal ya. Jam karet itu banyak juga alasannya gitu ya. Kalau di Jakarta sih yang udah paling gampang adalah ya macet gitu kan. Tapi sebenarnya kalau di challenge lagi adalah seharusnya kan kita bisa memanage dari kemacetan itu. Jadi artinya kita belajar dari pengalaman gitu. Ngaretnya kalau cuma sekali, habis itu belajar. Oke, kalau kayak begini, jam segini, hujan, biasanya sih 2 jaman nih. Artinya kalau saya ada appointment jam 7 yang biasanya berangkat jam 6, mungkin saya harus berangkat jam 5 atau setengah 5 gitu kan. Tapi ternyata tidak mudah ya, karena mungkin juga didukung oleh itu, orang Indonesia toleransinya tinggi. Jadi kalau kemarin saya terlambat nggak apa-apa, kenapa besok-besok saya harus make a bigger effort untuk datang lebih awal, misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ini mau dijadikan suatu semangat bersama untuk ayo kita mulai disiplin, jam karet harus dihilangkan, yaitu harus usaha dari berbagai pihak semuanya ya gitu. Misalnya kalau terlambat 5 menit dia harus bayar gitu misalnya, kena fine atau denda gitu. Mungkin kalau ada enforcement seperti itu ya kita bisa belajar untuk lebih disiplin. Terus itu gimana integrasinya ya Vera, Citibank di Indonesia, terus di ASEAN, terus di Amerika secara global, itu gimana? Apakah ada manual di dalam bidang public relationnya atau gimana? Iya, jadi semuanya sudah diatur oleh public relations global dari New York. Semuanya sudah diatur terkait dengan compliance-nya, terkait dengan how we communicate to our stakeholder, the do and don'ts-nya seperti apa, dan juga dalam hal sosial media juga sudah diatur do and don'ts-nya seperti apa, program-programnya, vision mission-nya, dan juga dalam crisis management manualnya juga sudah ada. Termasuk juga untuk isu manajemen. Jadi semuanya sudah diatur, lokal itu menjalankan apa yang sudah diatur dari global. Jadi kalau misalnya ya jangan sampai ya, kalau misalnya ada krisis ada apa, jadi tinggal sudah ada juklaknya semuanya, what to do-nya udah ada. Sudah. Gitu ya. Terus implementnya gimana ya? Vera tadi yang dari ASEAN, global, New York, terus kalau di Jakarta gimana? Kalau Surabaya gimana? To make sure kalau ini uniform standar. Jadi memang harus dibuat standard operating procedures dan harus ada sosialisasi juga kepada key personnya yang berkaitan dengan komunikasi. Jadi kita sudah bisa identify misalnya siapa sih yang benar-benar berkomunikasi dengan pihak eksternal dan tapi juga internal kepada employees, kepada serikat pekerja misalnya. Kalau keluar ke media, ke pemerintah, ke komunitas, dan juga ke publik secara luas. Itu semuanya sudah ada diidentifikasikan siapa-siapa saja yang berhubungan dengan key stakeholder ini, dan mereka dibekali dengan communication tools and standard operating procedures, bagaimana untuk berkomunikasi dan pada saat terjadi suatu masalah gitu, misalnya ada komplain dan sebagainya, secara komunikasi baik dari PR maupun dari marketing communications, compliance, legal, itu kita kerja bersama-sama untuk memastikan semuanya inline, benar, transparan tadi itu ya, dan juga sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan dari global.